Sudah berdoa tiap hari, sudah jaga sholat 5 waktu berjamaah tiap hari, jengkang-jengking, tapi doa belum juga dikabulkan oleh Allah. Udahlah, berhenti berdoa saja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa dengan saya kembali dengan Agun di sini. Masih tentang doa yang akan saya bahas di sini ya. Nah, kalau pertemuan yang sebelumnya, di video sebelumnya, kita bahas tentang doa yang menjadi penghalang takdir yang buruk. Jadi doa bisa menghindarkan dari takdir yang buruk. Kemudian amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu bisa menambah umur ya. Bisa menambah umur, bisa memperpanjang usia ya. Walaupun sudah seseorang itu ditakdirkan umur sekian, tapi karena dia berbuat satu amal kebajikan, Allah ubah umurnya dia jadi lebih panjang, diperpanjang umurnya. Nah, untuk kali ini yang saya akan bahas adalah tentang bagaimana pentingnya sabar dalam berdoa gitu kan. Karena kan kadang-kala seringkali orang gitu kan, termasuk saya juga gitu, kadang-kala kita ini tidak sabar gitu ya. Tidak sabar doa. Kita pengennya kalau kita punya keinginan, punya hajat, kita doa sekali doa langsung kabul gitu kan, langsung terwujud. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau, saya minta kepada Engkau, saya pengen naik gaji. Kita pengennya berdoa sekarang, misal doanya habis subuh, asar itu langsung berangkat haji. Ya enggak, tidak seperti itu gitu kan. Kebanyakan manusia itu seperti itu, tidak sabar gitu kan, tidak sabar, terus pengennya instan, tidak mau melewati proses. Jarang, mayoritas manusia itu seperti malas gitu menjalani proses gitu kan. Padahal sesuatu yang keinginan kadang-kadang kan tidak langsung terwujud. Ada kalanya ya memang ada orang yang berdoa sempat dikabulkan, tapi juga ada kalanya juga ada yang dikabulkan lama gitu kan, bahkan ada yang tidak dikabulkan ya. Dan ketika seseorang berdoa kemudian tidak dikabulkan juga sebenarnya ada hikmahnya. Nah, itu akan dibahas di dalam hadis yang lain ya, kenapa seseorang berdoa dan tidak dikabulkan. Ada hikmahnya, nanti akan dibahas di kesempatan yang lain. Nah, yang saya bahas sekarang adalah tentang pentingnya sabar dalam berdoa. Saya bacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya beliau bersabda, doa seseorang hamba senantiasa dikabulkan. Nah, jadi intinya semua hamba itu pada dasarnya doanya itu akan dikabulkan Allah. Siapapun hamba itu pasti doanya pada dasarnya pasti akan dikabulkan. Dengan syarat selama tidak memohon perkara yang mengandung dosa. Jadi selama doanya itu tidak ada unsur untuk melakukan perbuatan dosa gitu kan, maka doanya akan dikabulkan. Tapi kalau doanya untuk maksiat, doanya untuk ada unsur dosa di dalamnya, ya kalau tidak akan kabul. Jadi selama tidak mengandung dosa atau pemutusan kerabat, selagi ia tidak tergesa-gesa. Jadi doa seorang hamba pada dasarnya Allah akan kabulkan dengan syarat di dalam doanya tadi tidak ada unsur perbuatan dosa. Nah, kemudian tidak ada unsur pemutusan hubungan kerabat. Nah, dan kemudian tidak dilakukan tergesa-gesa. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, pada dasarnya doa seluruh hamba Allah itu pasti dikabulkan. Entah cepat, entah lambat. Dengan syarat gitu. Syaratnya apa? Pertama, doa tadi tidak mengandung perbuatan dosa. Contohnya apa? Misalnya gini, contohnya ya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita kesal sama seseorang gitu kan. Kita kesal, kita sebel gitu kan, baik ada alasannya atau tidak. Kadang-kadang itu kan mendoakan keburukan gitu kan. Misalnya sama tetangga gitu kan. Tetangga sukses gitu kan. Kita kesal gitu kan. Jadi ada orang-orang yang memang itu akalnya tuh kacau gitu kan, nalarnya tuh kacau gitu. Ada orang sukses malah dia sebal gitu kan, hatinya sebal, iri, kesal gitu. Nah, kemudian dia berdoa, ya Allah hancurkan usahanya, ya Allah timpakan musibah, ya Allah misalnya ya Allah jadikan tokonya yang ramai itu kebakaran. Itu kadang-kadang ada orang yang seperti itu ya, jadi hati itu dengki gitu kan, melihat saudaranya atau tetangganya sukses usahanya, terus dia timbul rasa kesal, iri hati, dengki. Kemudian dia berdoa gitu, doanya masih ngawur gitu kan. Ya Allah, semoga dia dia kan misalnya ada tetangganya sukses berkarir gitu kan, oh jadi manajer umum, oh jadi CEO, kita kesel. Ya Allah, semoga dia dalam perjalanan ke kantor kecelakaan, mobilnya ketabrak kontainer di tol, misalnya seperti itu. Nah, doa-doa seperti itu, doa-doa yang mengandung maksud itu pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah sebenarnya, karena mengandung unsur dosa. Kemudian syarat berikut adalah asalkan doa tadi bukan untuk pemutusan kerabat, pemutusan silaturahim. Nah, contohnya banyak yang terjadi di sekitar kita gitu kan, hubungan antar tetangga, hubungan antar saudara gitu kan, hubungan antar handetolan, antar kerabat itu bisa renggang gitu kan. Nah, biasanya entah macam-macam penyebabnya. Yang sering terjadi ya misalnya utang piutang, oh si ini pinjam sama keponakannya, oh keponakan pinjam duit sama pamannya, oh ini sama, ya seperti itulah gitu kan. Nah, karena dalam perjalanannya itu ada terjadi ya
satu dan lain hal, kemudian menyebabkan hubungan keduanya itu renggang. Jadi hubungan di antara kedua pihak ini renggang, ya, rusak gitu kan. Maka kemudian salah satunya mendoakan keburukan gitu kan. Oh dia nih ngutang nggak pernah bayar gitu kan, gua doain dulu ya, nyungsep di got. Nah ini termasuk doa yang mengandung unsur pemutusan hubungan kerabat gitu kan. Wah dia nih kemarin nih nampol anak gua gitu kan, anak gua gak salah apa-apa, ditampol, main tampol aja lu, gua doain lu blangsak hidupnya. Nah ini nih sering kita dengarnya orang-orang ya dengan bahasa yang aneh-aneh, bahasa unik, ini mendoakan doa yang unik. Nah ini nggak boleh gitu ya mendoakan keburukan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu gitu kan, yang misalnya ada seperti Rasulullah gitu kan, ada kasus-kasus tertentu sebenarnya boleh mendoakan hal yang seperti itu ya. Tapi ini juga pengecualian, dia syaratnya harus extraordinary. Nah misalnya seperti dalam satu hadis dikatakan Rasul itu mendoakan keburukan pemimpin yang zalim ya. Itu salah satu pengecualian, itu boleh gitu. Misal pemimpin zalim, ada satu daerah dipimpin pemimpin zalim gitu kan, ini pemimpin korupsinya luar biasa gitu kan, dia menghambur-hamburkan uang rakyat gitu kan, orang duitnya terbatas tapi dipakai untuk perkara-perkara yang nggak terlalu urgent, nggak penting gitu. Jadi dia nggak bisa buat skala prioritas ya kan. Orang misalnya guru banyak digaji rendah gitu kan, alasnya duitnya nggak ada gitu. Tapi untuk jalan-jalan ke luar negeri duitnya ada gitu kan. Nah ini kebaliknya, ini pemimpin otaknya nggak waras, ini termasuk kategori pemimpin yang zalim. Itu boleh didoakan keburukan, boleh. Tapi bukan berarti memang ada hadis yang lain kita disarankan untuk mendoakan hidayah untuk pemimpin yang zalim, boleh gitu kan. Misalnya dalam satu yang lain, misalnya kan seperti kasus Nabi Musa dengan Firaun gitu kan. Nabi Musa diberitakan, Nabi Musa ini kan orangnya temperamental ya, tempatnya temperamental, agak marah gitu kan. Maka dia suatu saat memukul nih anak buah Firaun, ditempeleng sampai pingsan. Nah Nabi Musa juga orang yang keras, gaya bicara itu keras gitu kan, keras gitu. Maka dikasih nasihat sama Allah gitu kan, datanglah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Nah ini anjuran ya. Jadi ayat ini berupa anjuran. Alangkah lebih baiknya kalau kamu mendatangi Firaun, memberikan nasihat kepada Firaun dengan lemah lembut. Tapi juga nggak ada larangan kalau langsung keras, nggak ada larangan gitu. Karena sama-sama mengajak kepada Allah gitu kan. Nah begitu pula Nabi pun juga pernah mendoakan keburukan kepada Abu Jahal gitu kan. Pernah mendoakan karena saking kelewatan ini. Jadi keburukan yang dilakukan itu sudah kelewatan. Jadi ada batas-batas tertentu sudah terlampaui. Nah itu boleh. Kalau kita melihat seseorang pemimpin atau seseorang, mungkin boleh juga seseorang di sekitar kita, dia melakukan kejahatan yang extraordinary, melampaui batas gitu. Jadi mayoritas orang tuh udah enak, jadi nggak cuma 1-2 orang yang enak, yang marah, tapi mayoritas udah enak gitu. Maka ketika mayoritas orang ini udah enak, udah mendoakan keburukan, ini dibolehkan gitu kan. Nah makanya hati-hati, dalam bahasa ini dikatakan berhati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya, orang yang terzolimi gitu kan. Nah, bagi pemimpin nih, kalau rakyat udah banyak kan merasa terzolimin, merasa menderita, ini hati-hati kalau rakyat diam-diam mendoakan keburukan ini. Karena doa orang yang terzolimi, teraniaya itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalang. Nah, cepat lakunya. Ya, hati-hati. Siapapun ya, apakah pemimpin atau siapapun Anda ya, jangan sampai berbuat zolim. Kalau misalnya merasa berbuat salah kepada orang, cepat-cepatlah meminta dihalalkan, minta maaf ya, minta dimaafkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan umur kita sampai mana, kita nggak tahu ya. Jangan sampai kita dipendit Allah dan padahal kita masih punya tanggungan nih, misalnya saya belum minta maaf ke dia, saya belum minta maaf ke si A, ke B dan nah ini jangan sampai seperti itu. Nah, itu syarat kedua ya, doa yang dikabulkan. Syarat supaya doa dikabulkan adalah di dalam doa tadi tidak ada unsur pemutusan hubungan silaturahim atau hubungan kerabat. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak tergesa-gesa. Ya, kalau kita berdoa ya jangan tergesa-gesa. Maksudnya gimana? Nanti lanjutan hadisnya ya. Seseorang bertanya, maksud sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa maksudnya tergesa-gesa? Apa maksudnya tergesa-gesa? Gitu kan? Maka beliau bersabda, seseorang mengatakan, aku sudah berdoa, terus berdoa gitu kan. Aku sudah berdoa dan terus berdoa terus gitu kan. Sering tiap hari berdoa gitu kan. Namun sepertinya Allah tidak mengabulkan doa. Jadi ada dalam hatinya itu jadi timbul prasangka buruk kepada Allah gitu kan. Aku ini sudah berdoa, tiap hari berdoa terus berdoa, tapi kok nggak dikabulkan itu? Kapan dikabulkan gitu? Kemudian dia muncul terbersit dalam hatinya prasangka buruk kepada Allah. Ini kayaknya jangan-jangan Allah ini tidak mengabulkan doa saya. Gitu. Nah, gitu. Kemudian karena ada perasaan seperti itu, hanya dia berhenti berdoa gitu kan. Dia putus asa, udahlah nggak usah doa, capek gua tiap hari tiap malam tahajud, tiap malam berdoa gitu kan. Udah tiap hari, rezeki gua segini aja. Udahlah berhenti aja berdoa gitu. Udahlah. Ngapain juga jengkang-jengking enggak ada hasilnya gitu kan, enggak ada. Nah, ini nih gitu kan. Dan dia meninggalkan doa gitu kan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bab menjelaskan bahwa orang yang berdoa akan dikabulkan doa. Jadi seperti itu nasihat daripada Rasulullah SAW supaya kalau kita nih berdoa nih jangan tergesa-gesa.
apa sih definisi tergesa-gesa? Nah, jadi ada sahabat bertanya, maksudnya gimana sih ya Rasulullah tergesa-gesa itu? Jadi Rasul kasih tahu, maksudnya tergesa-gesa adalah contohnya gini nih, ada seseorang berdoa, dia terus berdoa, tiap hari berdoa, gitu kan? Apa namanya? Tapi kemudian karena doanya lama tidak dikabulkan, muncul perasaan dalam dirinya, wah, doanya tidak dikabulkan. Kemudian dia berhenti berdoa. Nah, itu maksud tergesa-gesa. Jadi hadirin mulia, kalau kita berdoa terus saja berdoa. Masalah kapan Allah kabulkan, entah kapan ya kita nggak usah ya kita selalu berprasangka baik bahwa Allah ini pasti akan kabulkan cepat ataupun lambat gitu kan. Kalaupun tidak dikabulkan misalnya kita keburu meninggal seorang itu dia seseorang berdoa sampai meninggal doanya tidak dikabulkan ya dia tetap dapat pahala berdoa gitu kan. Dan doanya itu hajat dia ya selama tidak mengandung yang 3 syarat tadi ya, 3 unsur tadi ya, tetap akan dikabulkannya di mana? Di akhirat gitu kan. Jadi kita jangan sampai putus harapan ya, kita putus dari berputus asa dari Allah. Allah pasti kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, ya pasti dikabulkan di akhirat, dan itu adalah sebaik-baik balasan doa. Kenapa? Kalau sahabat Nabi gitu kan. Nah, ini apa ya perbedaan kita dengan sahabat Nabi ya, orang-orang Islam awal dulu yang sejaman dengan Rasulullah. Kalau sahabat Nabi itu meminta doa ke dunia, kalau dikabulkan itu malah bersedih gitu kan. Seperti sahabat Abu Hurairah atau Bilal gitu kan, suatu saat ketika pada saat itu Islam sudah mulai berjaya, Islam banyak mendapatkan kemenangan, suatu saat dia mengenakan pakai sapu tangan dari sutra, sapu tangan sangat bagus, maka dia sahabat tadi menyesal, ya Allah, aku mendapat nikmat ini, aku takut jangan-jangan ini dapat balasan di dunia tapi di akhirat tidak mendapat balasan. Nah, seperti itu. Kalau sahabat Nabi seperti itu, yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka ya. Demikian saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi Anda sekalian, dan siapapun yang mengamalkan semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.